Shalom, perkenalkan nama saya Nurani Kanaridi Putri, NIM 1324035, saya dari Prodi Hukum. Di sini saya akan membahas dan memberikan pandangan saya mengenai kekerasan seksual yang marak terjadi di lingkungan sekitar, yang merupakan masalah serius, yang membutuhkan perhatian dan tindakan dari pihak-pihak terkait. Kita tahu bersama bahwa kekerasan seksual merupakan perbuatan yang tidak diinginkan, yang dilakukan tanpa persetujuan, yang dapat menyebabkan kerusakan fisik, emosional, dan psikologis. Kekerasan seksual juga merupakan perbuatan yang melawan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual, yaitu dalam pasal 4 tindak pidana kekerasan seksual yang menyatakan bahwa setiap orang dilarang untuk melakukan kekerasan seksual. Dari tindakan kekerasan seksual yang marak terjadi saat ini, dapat dikatakan bahwa kekerasan seksual ini terjadi karena kurangnya kesadaran dari setiap individu dan kurangnya ketegasan dari pihak-pihak penegak hukum. Di sini saya akan menjabarkan mengenai dampak kekerasan seksual terhadap pelaku dan korban. Yang pertama, terhadap pelaku yaitu dampak sosial, di mana pelaku akan merasa kesulitan dalam membangun hubungan kerja dengan orang lain, kesulitan dalam melanjutkan sekolah. Yang kedua, dampaknya bagi pelaku yaitu hukum, di mana pelaku akan mendapatkan sanksi dari apa yang dia perbuat, yaitu dia akan dipenjara. Yang kedua, dia akan ganti rugi. Yang ketiga, dampak kekerasan seksual terhadap pelaku yaitu psikologis, di mana pelaku akan merasa terganggu secara kepribadiannya dan secara mental. Selanjutnya, dampak kekerasan seksual terhadap korban, di mana korban akan mengalami dampak yang pertama, fisik, di mana korban akan mengalami luka secara fisik, mengalami kerusakan reproduksi, kehamilan yang tidak diinginkan, susah tidur, dan pikiran untuk bunuh diri. Yang kedua, dampak sosial bagi korban, di mana korban akan mengalami kesulitan dalam membangun hubungan kerjasama dengan orang lain dan merasa kesulitan dalam melanjutkan sekolah. Selanjutnya, saya akan menjabarkan upaya-upaya dalam mencegah terjadinya kekerasan seksual. Yang pertama, pendekatan individu. Pendekatan ini akan mengarahkan kepada setiap orang dan memberikan pemahaman kepada setiap orang bahwa kekerasan seksual adalah tindakan yang tidak seharusnya dilakukan, karena kekerasan seksual dapat memberikan dampak yang sangat besar terhadap diri sendiri maupun orang lain. Yang kedua, pendekatan komunitas sosial. Pendekatan ini menekankan edukasi sejak dini, di mana harus adanya pemahaman sejak dini tentang kekerasan seksual. Yang ketiga yaitu pendekatan tenaga medis seperti dokter, perawat, dan psikologis, di mana mereka harus memiliki peran penting dalam memberikan pemahaman dan sosialisasi tentang dampak-dampak kekerasan seksual, sehingga masyarakat atau setiap orang mengerti dan lebih memahami tentang dampak-dampak kekerasan seksual yang sering terjadi. Yang ketiga, ada pendekatan hukum. Ini pendekatan yang sangat penting, di mana pendekatan hukum ini dapat memberikan ketegasan kepada semua orang bahwa pelaku-pelaku kekerasan seksual harus diberikan hukuman yang setimpal, sehingga
setiap orang yang melihat itu dapat menjadikan pedoman bahwa kekerasan seksual tidak hanya memberikan dampak secara psikologis atau mental pada seseorang, tetapi mendapatkan dampak hukum di mana dia harus dipenjara, bahkan ganti rugi. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa kekerasan seksual merupakan tindakan yang tidak seharusnya dilakukan. Karena tindakan kekerasan seksual merupakan perbuatan yang dapat merugikan diri sendiri dan dapat merugikan orang lain. Kekerasan seksual merupakan penyakit bagi masyarakat dan kita semua harus berperan penting dalam mengobatinya. Sekian dan terima kasih.